Saleh Takbul itu hampir setiap hari bertemu dengan Nabi, tidak berbuat sesuatu kecuali instruksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau itu mengatakan, idza dzakartun nabi num yashrat alaina rad li shi fi jinah wa baghat fil jawf al batir. Kalau datang rasa ngantuk yang berat pada diriku, saat itu pula aku ingat kepada Nabi, hilang rasa ngantuknya. Ya Rabb, kalau seandainya malam ini aku mempunyai dua sayap, aku akan terbang ke Madinah, aku akan menemui datukku dan aku akan duduk di sampingnya untuk berdoa, bersalawat dan memohon syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Basyiru sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin setit Kang. Kang Soleh, Kang Mudor. Ya. Izin setit. Menikapi omong-omongan sampean iku mau, aku gak percaya. Aku gak percaya. Banyak teman-teman saya, masyarakat yang tidak percaya dengan omonganmu. Maka kita elingne kowe dor mudor. Ngaji sing apik. Ngaji sing apik. Umat aja mbok cekoki karo dongeng-dongeng ngedabrus. Dongeng ngono ae lho, aku iso. Aku iso. Ngaji sing apik. Contoh ngaji sing apik nyekelo kitab. Kitab mungin ke, takrib ke, ya, kitab tanbih ke, ya, kitab matan apa kono sing penak-penak kuwi. Lek tasawuf ya kitab-kitab apa kono Tanbihul Ghafilin, kitab hikam. Ngono kuwi ae. Tak rungokne tenan kuwi berarti ngaji kamu mampu berarti. Ora dongeng gedabrus ngono kuwi. Ya. Wis gak payu dongengmu, gak payu. Untuk sekarang wis gak laku. Nek memang kowe pinter tenan iso ngaji, ngaji yo kitab yang sudah ada, yang sering dipakai di pondok pesantren. Kuwi engko tak rungokne, Kang, kamu dor, engko tak rungokne. Lek trimo pamer mbahmu, pamer bapakmu, pamer datukmu, ngono iki wis kene sing percaya karo cangkeme para kabeh. Sadar kamu. Kalau kamu memang benar-benar meneruskan perjuangan Rasulullah, ya, ngaji sing apik. Bikin jamaah itu dengan akhlak yang baik. Bikin jamaah itu tambah-tambah imane. Bikin jamaah itu tambah takwane nang Gusti Allah piye. Aja dicekoki karo dongeng-dongeng sing gak patek masuk akal. Gak enek gunane. Bukan berarti saya nggak percaya dengan dongenganmu itu, enggak. Dampak yang muhibinmu itu enggak ada. Dampak yang bagaimana? Dampak yang meningkatkan keimanan, takwane lu renek. Bro, paham? Nek memang sampean niku pinter, kitab ngaji sing apik. Engko tak rungokne. Mana? Kalau kamu memang betul-betul ada ada semangat untuk membangun Indonesia, ngaji sing apik, ora usah dongeng-dongeng datuk sampean. Wis gak payu. Apalagi teman-teman kamu itu sok gampang dongeng tarim ke kebagusannya tarim, keindahan tarim. Wis gak payu. Gak logika blas. Kanca-kancamu sing sering dongeng tarim kono kuwi lho wong uripe lho ning Indonesia. Golek badokan nang Indonesia. Ya, rabi nang Indonesia, bahkan sedikit ada temanmu mangan apeme tanggane iki ya nang Indonesia. Matek ning Indonesia, dikubur ya ning Indonesia. Nenek sampean selalu membangga-banggakan tarim, mulia yang tarim kono. Mulai logikane kan ngono.
Gitu loh. Kalau memang sampean punya kepedulian yang tinggi kepada Indonesia, kepada tanah kelahiranmu umpamanya, ngaji sing apik, bikin masyarakat itu tambah imane, bikin masyarakat itu tambah takwane, bikin masyarakat itu tambah takut kepada Allah, itu gimana? Itu berarti sampean mewarisi ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kau klaim sebagai mbahmu. Tengah kurang andel. Gitu loh. Nek awakmu ngaku-ngaku zuriyah Rasulullah, yo cangkeme nek omong sing apik, dalam arti cangkem sing apik kuwi gawanen umatmu iku lebih takwa kepada Allah, itu gimana? Akhir-akhir ini selama ini yang saya dengar itu kabeh konco-konco itu omongan gedabrus kabeh yang tidak ada nilai ilmunya, belas sama sekali tidak ada, gedabrus. Sehingga bagi saya itu bukti bahwa para kabir itu betul-betul bukan zuriyah Rasulullah. Saya tidak perlu pakai tesis-tesis seperti Imaduddin. Saya tidak perlu pakai tes DNA. Tak nilai dari omongan tok gue wis bukan zuriyah Rasul. Omongannya gak santun sama sekali. Lek zuriyah Rasul orang ngono kuwi. Gak ngono kuwi. Ora usah pamer, wah Habib Soleh itu hampir setiap hari ketemu Rasulullah, ngono iki ora usah lah, ora usah diomongne lah. Ngaji ya sing apik. Bukan berarti saya itu menghalangi hak sampean berbicara, ndak. Ini masukan ya Kang Mudhor, iki masukan. Jamaahmu ben pinter piye? Karena apa? Jamaahmu itu ada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup, mempunyai anak putu. Lek wis apa itu jamaahmu pinter ngaji, akhirnya kok anak bojone, anak putune kok diulang ngaji. Mergo ilmu itu kanggo namu sing apik. Lek mbok cekoki karo dongeng-dongeng ngono kuwi meng anak putune apa arep dipangani karo dongeng. Dongeng yang tidak pernah masuk akal. Gimana? Tolonglah ya, berpikir yang cerdas. Berpikir yang cerdas. Tolong berpikir yang cerdas. Ya, kepada teman-temanku ya, kepada para kiai yang sedikit banyak ada yang mendukung para habib seperti Wafi, seperti Idrus Romli, seperti dan yang lainnya itu. Tolonglah komentar ketika ada habib berbicara yang tidak pernah membuat dampak baik kepada masyarakat, tolong yo dikomentari, dituturi nek sampean seneng karo habaib. Contoh. Ya, koncone Mudhor iku sapa jenenge? Mengatakan bahwa Indonesia ini milik Tarim. Kan begitu. Indonesia milik Tarim. Pulau Jawa milik Tarim. Indonesia itu Tarim kedua. Ngono ki tuturono, aja meneng ae, Cuk. Masyarakat lama-kelamaan emosi nanti. Tuturono. Jangan dibuat gaduh. Kalau nggak mau nuturi habaib, tolong sampaikan kepada masyarakat kebenaran tentang pembicaraan para habib yang tidak benar itu, tolong direvisi, disampaikan kepada masyarakat. Itu namanya berjuang, itu jenenge ngaji. Ngaji kuwi jenenge. Bukan berarti saya benci, tidak. Ora kok aku gedeng karo Habib ngono iku ora. Karena perilakunya ini sehingga saya berkomentar semacam ini. Yang sangat sakit di hati saya yang tidak bisa dihilangkan itu Rizik itu. Kancamu iku Mudhor, Rizik itu dulu mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati. Loh, ngono kuwi omongan yang menyakitkan, dan itu bukan cerminan Rasulullah.
Tetapi banyak orang-orang kita, kiai-kiai kita ya, orang-orang Nahdlatul Ulama, cangkemnya menengahi. Mestinya kan juga komentar itu, dikomentari. Ini menyakitkan umat. Tapi nyatanya cangkemnya menengahi. Apa ngono kuwi? Jangan salahkan nek aku muni cangkemnya coba salah nih. Karena saya cintanya kepada Habib cintanya kepada Gus Dur. Maka bila ada orang yang menyakiti Gus Dur, saya pasti marah. Lelek jaring aku wong NO, Gus Dur dibuta matakan, dibuta hatikan. Ma'ruf Amin dibabi-babikan. Para kiai, para ulama dianjing-anjingkan, dibabi-babikan. Kok cangkemnya menengahi? Itu perlu dipertanyakan ke NO-nya. Habib Saleh Takbul itu hampir setiap hari bertemu dengan Nabi. Bilal bin Rabah, sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang paling disayangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal jangankan bertemu, bermimpi pun tidak pernah. Sekelas Bilal ini datang-datang orang Tanggul, cerita tiap hari ketemu baginda Rasulullah. Emangnya siapa lo? Nggak ada lagi yang mau digibulin. Ya, nggak dapat amplop kalau nggak ngibul gitu ya. Jadi menurut saya ya, Habib itu sebenarnya orang yang gagal dalam mencari pekerjaan selain ceramah, itu gagal. Jadi faktor-faktor inilah yang menjadikan mereka itu mencari uang dengan ceramah yang dibalut dengan agama. Disitulah letak kebodohan itu. Jadi Habib itu bukan bikin pinter, malah bikin goblok. Jamaahnya. Jadi secara halus, pelan-pelan, jamaahnya itu dibikin dungu, otaknya nggak cerdas. Kecerdasan otaknya itu hilang. Mudah sekali mereka itu dibikin jongos begitu. Di negeri ini itu lahan basah buat mereka. Jadi lama-lama para muhibin itu hatinya tertutup untuk bangsa ini. Lah inilah tujuan mereka. Kalian tahu apa tujuan mereka selanjutnya? Mereka itu ingin merebut bangsa ini tanpa mengeluarkan darah dan keringat. Hei, saya mau ngomong dikit. Iya, siap. Yai. Assalamualaikum buat semuanya. Iya. Untuk jadi orang soleh itu banyak caranya. Di zaman kita yang paling gampang itu, jadi orang soleh, cerdas, waras, jangan pernah jadi mukibin. Matur nuhun. Tak tambahin. Ketika suatu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayul muslim khair, seperti apa ciri orang Islam yang baik? Baginda Nabi tidak mengatakan bahwa orang itu adalah setiap tahun naik haji, setiap hari puasa, atau kemudian setiap hari bertahun-tahun i'tikaf di masjid. Tetapi jawaban Nabi cuma dua, simpel. Yang pertama, tut'imut ta'am, memberi makanan. Yang kedua, wa afsus salam liman araf tawalam ta'rif. Jadi orang yang suka bersedekah, orang yang suka memberi seperti Kiai Haror, inilah muslim terbaik untuk saat ini. Sadarilah wahai para kiai-kiai, jangan jadi kiai pelit. Kiai pelit itu cenderung menjadi jongosnya Habib. Sekali lagi, ciri kiai pelit akan setia menjadi jongos Habib. Oleh karena itu, lepaskan Habib dari pikiran kita. Kita bangsa yang merdeka, keturunan pribadi. Biar jelas urusan nasab, selesaikan dengan debat. Saya mau tanya, debat tentang apa ini? Karena kaum Balawi ini menguasai 3 hal. 1, nasab. Katanya mereka nasabnya nyambung ke Rasulullah. Yang kedua, sejarah. Katanya sejarah Indonesia terutama NKRI tidak akan merdeka tanpa ada Habib.
Tuh. Yang ketiga khurafat. Khurafatnya Habib yang katanya rantai emas, yang katanya Fakih Muqaddam itu Tajul Arifin segala macam, pokoknya bisa menembus rantai apa gitu. Ini tentang apa? Karena percuma debat dengan kaum-kaum kalian, kaum-kaum Ba'alawi, Wajongo Suhu, itu tidak akan selesai karena bukan kebenaran yang dicari tapi pembenaran. Kalau debat dengan orang yang hanya mencari pembenaran itu tidak akan selesai, ila yaumil kiamah tidak akan selesai. Karena sudah bukti nyata. Debat waktu itu masih ingat Guru Gembul datang ke Rabithah Alawiyah untuk mencari kebenaran dengan pengetahuan-pengetahuan yang beliau ketahui. Dikeroyok di dalam satu ruangan, dikeroyok dengan Rabithah Alawiyah itu. Akhirnya apa yang terjadi hasilnya? Bukan disanjung, bukan berterima kasih, bukan apa, malah dihujat mati-matian. Dikatakan sesat, dikatakan ini. Kan itu kurang ajar. Berarti kan gak ada manfaatnya debat dengan Ba'alawi. Jadi hanya itu saja framingnya. Meskipun apa, nanti yang dilontarkan kitab Syamsul Dhahira, kitab Jauharus Syafaf, kitab Al-Ghuror, itu kitab yang gak jelas karena sumbernya nanti pasti mentok ujung-ujungnya di kitab Burqatul Musyikoh. Yang saya kaji dan kiai-kiai lain kaji, kitab Al-Burqatul Musyikoh ini adalah kitab yang bermasalah, kitab yang sumbernya tidak diketahui, sumbernya tidak valid, yang dikarang oleh Habib Ali Asyakron. Ya, contohnya di dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh katanya Tajul Arifin Imam Fakih Muqaddam itu suatu ketika berjalan di suatu jalan, kemudian ada yang bertanya kepada Fakih Muqaddam, apakah kalau dibahasakan, apakah Muhammad bin Ali Ba'alawi itu anaknya Allah, katanya yang bertanya itu. Kemudian Fakih Muqaddam menjawab, Anallah, aku adalah Allah. Itu kan perkataan yang tidak bisa ditakwil, berbeda dengan Imam Al-Hallaj. Ya. Kalau perkataan Imam Al-Hallaj itu bisa ditakwil. Kata Imam Fakih Muqaddam ini apa? Anallah, aku adalah Allah. Itu kan, dan di kitab itu tidak disertakan referensi-referensinya, dalil-dalilnya dari mana, tidak ada. Jangan-jangan Habib Ali Asyakron ini ngarang gitu, dari karangannya sendiri, dari amanya sendiri. Itu kitab yang di sumbernya Ba'alawi, dan pokok inti sumbernya kitab Ba'alawi itu Al-Burqatul Musyikoh, yang mana Al-Burqatul Musyikoh ini menjadi kitab yang tidak valid, yang bermasalah. Jadi percuma debat dengan kalian kalau sumber kitabnya saja seperti itu bermasalah. Apa yang mau diperdebatkan? Perdebatan ini mencari kebenaran, bukan kebenaran. Tapi kalau saya amati, saya pikir-pikir, lebih baik tidak usah berdebat lah dengan golongan-golongan Ba'alawi dan Jongo Suhu. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minul abdul imanah hatta yatrukal kadiba fil muzahah wa yatrukal mira'a in kana shadiqan. Tidak dikatakan sempurna iman seorang mukmin jika masih suka berbohong dalam bercanda, dan juga masih suka berdebat meskipun ia benar. Jadi tinggalkanlah debat kalau kepingin imanmu sempurna ya. Karena saya rukun iman saya ada 6 yang sudah kita ketahui, yaitu ada 6. Kalau kalian kan ada 7 itu tambahan, harus percaya kepada Ba'alawi. Kalau gak percaya kafir. Jadi ini ya teman-teman, si bapak-bapak ini marah besar terhadap Habib Mondor Tanggul, yang mana Habib Mondor Tanggul ini mengatakan bahwasanya Habib Soleh Tanggul hampir setiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi dikecam keras. Jadi si bapak ini tidak mempercaya. Jadi Habib Mondor ini disuruh ngaji lagi katanya ya. Dan si bapak ini mengatakan teman-teman semua ini tidak mempercayai ya. Karena apa? Si Mondor ini omongannya gedabrus, jadi gitu ya teman-teman. Jadi si bapak ini tidak mempercayai dan disuruh mengaji lagi, yang mana
Beliau ini mengatakan Habib Soleh Tanggul hampir setiap hari bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya kalau menurut saya ya benar juga sih Bapak ini ya teman-teman. Masa hampir tiap hari bertemu Rasulullah gitu ya teman-teman. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada gitu ya teman-teman. Masa dibilang bisa bertemu hampir setiap hari gitu ya teman-teman. Dan juga ini tidak masuk akal, apalagi orang awam seperti saya ini yang buta huruf, yang tidak mengerti apa-apa. Ada cerita seperti itu ya makin tidak percaya gitu ya teman-teman. Dan ini ada lagi yang mengatakan netizen satunya ini yang tidak percaya juga atas pernyataannya si Habib Mohdor yang mengatakan Habib Soleh Tanggul bisa hampir setiap hari bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada cerita-cerita dari para netizen-netizen yang lain tentang nasab klan Ba'alawi ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.